warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rina Arianti, mahasiswi S1 dari Fakultas Teknik Kimia, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit cara mengenai penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan program Excel dan MATLAB. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal mengenai experimental data for force dalam satuan N and velocity dalam satuan M per S from a wind tunnel experiment. Jadi ada dua data yaitu V dan F, di mana nilainya sebagai berikut 10, 20, dan seterusnya, sedangkan nilai F-nya mengikuti 25, 70, dan seterusnya. Lalu kita disuruh untuk membuat persamaan linear atau grafik linear dengan menggunakan data yang ada dalam tabel. Kita langsung aja ke Excel-nya. Nah, ini sudah saya tulis datanya di sini, di mana nilai V ini akan menjadi X. Lalu untuk F-nya akan menjadi nilai Y. Lalu kita masukkan ke sini. Kita bikin tabel seperti ini. X1 dan XI dan YI. Nah, untuk ini nanti akan kita bisa hitung secara manual dan juga menggunakan grafik. Untuk perhitungan secara manualnya, kita bisa memakai rumus sebagai berikut untuk mencari nilai A0 dan A1. Jadi untuk persamaan garis linear itu kita punya persamaan Y sama dengan A0 plus A1X. Jadi kita nanti akan mencari nilai A0 dan nilai A1-nya. Nilai A0 dan A1 bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. A1 sama dengan N kali jumlah XI kali YI dikurangi jumlah XI kali jumlah YI dibagi N kali jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah XI kuadrat, di mana nilai N yaitu jumlah data di sini yaitu sebanyak 8 data. Ini bisa kita hitung pakai Excel juga. Dengan rumus count dari sini ke sini, kalau di enter akan muncul otomatis jumlah datanya. Nah, lalu untuk XI kali YI bisa kita masukkan juga ke Excel-nya supaya mempermudah perhitungan nanti. Nah, di sini kita udah punya nilai XI dan YI. Ini tinggal kita kalikan. Ya. XI kali YI. Nah, ini kita tarik aja garis. Nah, di sini udah untuk XI kali YI-nya. Lalu kita juga butuh untuk data jumlah XI dan jumlah YI. Untuk jumlah XI, kita hitung dari sini dengan rumus sum atau penjumlahan, lalu blok datanya, dan enter. Yang YI juga sama, kita tinggal tarik aja garis, nanti dia akan mengikuti. Jadi di sini sudah ada jumlah XI, jumlah YI, dan juga ini dihapus dulu. Dan juga
hasil perkalian dari X dan Y. Nah, untuk XI kuadrat, jumlah XI kuadrat, bisa kita hitung juga di sini. Kita hitung dulu untuk XI kuadratnya. Di sini adalah sama dengan XI pangkat 2. Kita tarik garis. Nah, di sini sudah ada tertera jumlah hasil kuadrat dari XI. Di sini kita tinggal hitung aja penjumlahannya. Nah, sekarang kita udah punya data untuk XI kuadrat dan X kali Y. Untuk menghitung A0-nya, kita juga membutuhkan data Y rata-rata dikurangi A1 kali X rata-rata. Jadi kita di sini masukkan dulu semuanya. Kita hitung X rata-ratanya. X rata-rata sama dengan, kita hitung X rata-rata sama dengan average. Kita menggunakan rumus Excel. Untuk rata-rata, tulis average dari X. Nah, kita blok X-nya. Enter. Yang Y juga sama. Y sama dengan average. Kita blok. Yes. Nah, kita di sini udah ada data X rata-rata dan juga Y rata-rata. Maka kita bisa menghitung A1 dan A0-nya. Untuk A1-nya, kita langsung masukkan aja datanya ke rumus. Jadi A1 sama dengan N ini kali X1 jumlah XI YI di sini lalu dikurangi jumlah XI ini kali jumlah YI yang ini dibagi N kali jumlah XI kuadrat yang ini dikurangi jumlah XI kuadrat. Nah, yang ini. Nah, kita enter. Akan didapatkan nilai 19,47 sekian. Untuk A0-nya juga bisa kita hitung. Nah, ini kita masukkan ke rumus. Y rata-rata yang udah kita hitung tadi, ini dikurangi A1 yang ini dikurangi A1 dikalikan X rata-rata yang ini. Kita enter. Nah, akan dapat nilai sebagai berikut. Sekarang kita bandingkan hasil dengan menggunakan grafik dari Excel untuk persamaannya. Nah, kita blok dulu X-nya. Lalu kita insert grafik, pilih yang XY scatter, klik satu titik, tambahkan garis trend, kita pilih yang linear, lalu klik
tampilkan persamaan, dan juga tampilkan nilai R atau regresi. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai persamaannya. Y sama dengan 19,47X dikurangi 234,29. Sedangkan tadi untuk persamaan tadi kan Y sama dengan A0 plus A1X. Berarti nilai A0 bisa dilihat dari sini, 19,47 maaf, A0-nya minus 234,29 ya. Sama udah, dan nilai A1-nya 19,47. Nah, udah sama. Berarti kita udah menyelesaikan persamaan linearnya menggunakan metode Excel. Sekarang dengan cara MATLAB hampir sama juga. Harusnya perhitungannya hasilnya sama. Nah, ini sudah untuk perhitungan menggunakan MATLAB. Sini saya udah masukin datanya, data-data dari V dan F tadi. Untuk yang V-nya menjadi X dan F-nya menjadi Y. Jadi udah ditulis ini, X-nya ini adalah V dan Y-nya adalah F. Untuk data-datanya kita tulis semua di sini. Diketahui juga untuk jumlah datanya N sama dengan 8. Lalu untuk perhitungan regresi linear, X kuad itu adalah X kuadrat, kita tulis X kuad sama dengan 0, lalu XY-nya juga sama dengan 0. Karena untuk membentuk linear, kita harus titik awalnya dari 0. Lalu kita menghitung juga, ini nilai X dan Y pada grafik ketika dia mulai terakumulasi nilainya. Jadi penjumlahan dari penjumlahan total istilahnya. Jadi seperti ini. Untuk X kuad sama dengan X kuad plus XI pangkat 2. Nah, ini didapatkan dari ini maksudnya adalah yang ini. Nah, ini adalah penjumlahan dari jumlah yang sudah kita kalikan di sini. Jadi terakumulasi misalnya 100, nanti tambah 400, ditambah 400 tambah 900, dan seterusnya. Untuk konstanta regresi linearnya, kita masukkan juga rumusnya. Jadi A1 sama dengan N A1 sama dengan N kali jumlah XI kali YI. Kita masukkan di sini juga rumusnya. Nah, ini N kali XI YI, X kali Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y. Nah, jumlah adalah sum X kali sum Y itu adalah jumlah tadi, dibagi N kali X kuad itu X kuadrat. X kuadrat di sini sudah berupa jumlah yang ini tadi ya. Sudah berupa jumlah penjumlahan dari totalnya tadi. Jadi kita tidak perlu lagi tuliskan di sini sum. Tidak perlu sum lagi karena ini sudah merupakan penjumlahan dari jumlah total tadi. Dikurangi sum X pangkat 2.
Kita masukkan juga untuk rumus A0-nya. A0-nya yaitu rata-rata nilai Y dikurangi A1 kali nilai E. Lalu kita tuliskan untuk plot hasilnya sebagai berikut. F sama dengan A0 plus A1 kali X, di mana ini tadi F merupakan fungsi Y. Nah, untuk plotnya, kita tulis aja sesuai aturan. Kita coba run. Kita coba run. Nah, ini udah muncul grafiknya. Nah, grafiknya sudah berupa linear. Lalu di sini juga muncul untuk nilai A1 dan A0-nya. Ya, ini udah sama dengan yang di Excel tadi. Ya. A1 19,47, lalu A0-nya A0-nya 234, minus 234,28 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk nilai R-nya sendiri kita dapatkan sebesar 0,8805. Jadi nilai R yang paling bagus itu adalah mendekati 1. Ini bisa juga menjadi indikator bila nilainya tidak mendekati 1, maka kemungkinan di grafiknya itu untuk titik-titiknya ini tidak berada pada satu garis lurus. Jadi ada yang menjauhi dari garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa nilai R-nya tidak mendekati 1 ya. Karena ini masih ada titik-titik yang melenceng di luar garis. Nah, itu tadi untuk penyelesaian persamaan yang soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dalam soal nomor 2 ini, dalam proses absorb hubungan logam yang dijerap Q dengan konsentrasi kesetimbangan C dapat dihubungkan dengan persamaan BET sebagai berikut. Jadi ini sudah diketahui persamaan hubungan antara Q, C, dan D. Lalu dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Hubungan antara C dan Q ada data sebagai berikut. Sudah diketahui juga nilai CS-nya sebesar 49,46 mg per liter. Nah, kita diminta untuk melinearisasikan persamaan BET di atas. Lalu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, tentukan Q maksimum dan D. Nah, persamaan ini kan masih belum linear ya. Sedangkan kita mau menyelesaikan persamaan dengan metode linear. Jadi, persamaan ini akan kita rubah dulu menjadi persamaan linear.
Nah, untuk merubah menjadi persamaan linier, tulis di sini aja. Nah, ini persamaan ini kan masih belum linear ya. Jadi harus kita rubah dulu menjadi persamaan linear. Nah, setelah kita ubah menjadi persamaan linear, ini akan didapatkan data kita ubah jadinya sebagai berikut. C dibagi Q. Ini setelah dari perhitungan ya. Min C dengan sebar Max Q maksimum kali D tambah D min 1 kali C per Q max D kali D kali CS. Nah, ini bisa kita terapkan seperti berikut. Ini anualnya, ini satunya. Nah, jadi di sini nilai Q kita umpamakan sebagai nilai Y, sedangkan C kita umpamakan sebagai nilai X. Untuk persamaannya bisa kita rubah menjadi seperti ini, kita linearkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita akan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk menghitung dengan MATLAB, kita masukkan dulu semua data yang diketahui. Nah, antara lain nih, ada data C dan data Q. Kita tulis semua. Lalu jumlahnya ada 5 data. Lalu yang diketahui lagi tadi adalah nilai CS. Lalu untuk linearisasinya ini tadi, ini sama dengan C dibagi CS min C dikali Q. Untuk X-nya sendiri tadi adalah nilai C. Ya, ini nilainya tadi dari sini. Nah, untuk perhitungan regresi linearnya sama juga kita masukkan X kuad, XY, dan seterusnya sama seperti tadi. Lalu untuk konstanta regresi linearnya juga sama, kita masukkan sesuai rumus.
Lalu kita tentukan untuk parameter BET-nya. Nah, nilai D ini juga kita hitung dari menurunkan persamaan tadi. Ya. Jadi kita substitusikan untuk nilai D-nya. Bisa kita substitusikan dari persamaan ini. Nanti akan ketemu nilai A1, A0, dan juga nilai D. Nah, untuk Kmax-nya sendiri, kita juga ketahui dari substitusi persamaan ini. Misalnya A0 sama dengan 1/Q maksimum plus D. Nanti bisa kita substitusikan. Nah, untuk plot hasilnya kita tuliskan juga sebagai berikut. Nilai Y, karena nilai Y tadi adalah berupa Q, maka kita tuliskan Q sama dengan A0 plus A1 kali X. Ya. Nah, untuk penulisan plotnya juga sama seperti tadi. Lalu kita run. Nah, ini untuk substitusi persamaan untuk mencari nilai A1, Qmax, dan juga D. Jadi bisa kita substitusikan dari sini. Tadi untuk melinearkan persamaan yang tak linear ini, bisa kita jadikan linear dengan cara seperti ini. Ya, kita rubah Q-nya menjadi 1/Q, sama dengan kita balik nih dan seterusnya sampai kita dapatkan nilai Q. Di sini nilai Q kita jadikan Y ya. Jadi Y sama dengan Y ini adalah Q sama dengan A0 ditambah A1X. Untuk X-nya sendiri ini adalah sebagai C ya, untuk nilai X. Nah, untuk mencari A0, A1, dan juga D, bisa kita substitusikan dari persamaan ini. Misalnya A0 sama dengan 1/Qmax kali D. Nah, jadi bisa kita hitung juga untuk Qmax-nya berarti sama dengan 1/A0 kali D. Lalu untuk A1-nya, karena di sini C sebagai X, maka A1-nya adalah D-1 dibagi Qmax kali D kali CS. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, kita ketemu A1 sama dengan A0 kali D-1 kali CS. Lalu kita bisa menghitung untuk D-nya juga. Kita substitusikan juga D-1 sama dengan A1 dibagi A0 kali CS. Jadi kita balik ke sini nilai D-nya. Jadi didapatkan nilai D sama dengan A1 per A0 CS ditambah 1. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke rumus di MATLAB. Ini kita buka aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini yang soal kedua. Udah saya masukkan tadi data yang tertulis. Ini bisa langsung kita run. Nah, di sini akan muncul nilai D-nya sebesar 32,059 dan juga nilai Q maksimumnya sebesar 42,91. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini. Nah, itu tadi contoh-contoh penyelesaian persamaan linear maupun yang tak linear.
dengan menggunakan metode MATLAB dan juga Excel. Untuk yang tak linear, kita harus merubah dulu ke bentuk linear. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.